Kita lanjutkan kembali ke praktek 16 ya. Praktek 16 ini basicnya menggunakan if ya. If itu artinya jika. Ini udah pakai logika. Ini sudah masuk ke materi yang cukup lumayan sulit ya. Sehingga ini benar-benar harus menggunakan pemahaman yang kuat ya. Ini kita kadang menemukan sebuah tabel, yaitu ada sebuah nama, nilai ya. Ini biasanya pasnya ini di sebuah penilaian ya. Biasanya ini yang pakai guru rata-rata nih. Ada seseorang yang bernama Raihan Anto Rika dengan nilai BC. Kemudian kita ingin memberikan keterangan dari nilai B. Jika nanti di sini ada B maka baik, kalau C kurang atau buruk misalnya gitu ya. Jadi ini memberikan keterangan kepada apa yang ada di poin ini, sehingga kita nanti ketika kita memberikan huruf yang ada di sini, maka di sini akan secara otomatis berubah. Oke, kita akan lanjutkan ke praktek selanjutnya, yaitu di sheet berikutnya. Kalau ini kurang besar silahkan di zoom. Kita menggunakan basic dulu ya, nilai kemudian hasil. Kita kasih nama Raihan Anto Rika, kemudian ada Nunu, mendapatkan nilai BC. Kita akan memberikan keterangan jika dia nilainya dapat nilai B, maka hasilnya atau keterangannya adalah baik. Ya, ini keterangan ya. Bisa dikatakan sebagai keterangan. Maka jika nilainya B, maka kita berikan nilai baik. Bagaimana kita akan memberikan keterangan ini? Rumusnya adalah if, sama dengan dulu, dimulai dengan sama dengan if. Kemudian kamu buka kurung boleh, klik 2 kali juga boleh. Lah, yang paling penting adalah pemahaman dari menggunakan rumus ya di dalam ini ya, bukan sekedar hafalan. Di sini ada pertanyaan logical test, ada value if true dan value if false. Ada 3 pertanyaan yang wajib kita jawab. Logical test ya adalah harus ada unsur nanti kurang dari, sama dengan, atau gunakan sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau kombinasi lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Jika ini kotak ya, di kotak B2 itu berisi, berarti kita katakan sebagai sama dengan, berisi keterangan B, datanya tertulis B, seperti ini kan sedang tertulis B. Nah, harus ada tanda petik, karena kalau sebuah statement, maka kita gunakan petik. Maka gitu ya, jika ada B2 atau sel B2 itu isinya B, maka titik koma. Nah, kemudian ketika kita tandai titik koma, maka akan berpindah ke pertanyaan berikutnya yang berwarna hitam. Ini adalah value if true, nilai jika benar. Jika memang di dalam kotak ini isinya B, maka apa yang terjadi? Kita meminta untuk menampilkan berarti kita juga berikan statement. Tampilkan kata baik. Kemudian titik koma lagi, maka berpindah ke pertanyaan berikutnya, nilai jika salah. Nilai jika salah, maka kita tampilkan kata buruk misalnya. Kalau kata-kata yang ada di dalam ini bebas. Mau diganti kata kurang juga boleh. Gitu ya. Kalau kita kasih nama buruk juga boleh, sesuai dengan kehendak kita yang ada di petik 2 ini, yaitu yang value if true dan value if false. Kalau yang logical test ini ya, dia harus meminta apakah di sini isinya B atau C. Kan gitu. Kemudian kita enter aja. Kalau enggak ditutup kurung, apakah bermasalah? Enggak, karena nanti kita akan dibantu komputer untuk menutup kurung. Kemudian kalau udah oke, kita tarik pojok kecil, kita klik tarik. Jika ini berubah menjadi C, maka di sini akan menjadi buruk. Jika ini menjadi B, maka di sini menjadi baik. Oke, gitu. Ini adalah bagaimana cara kita untuk bisa membuat penilaian baik dan buruk menggunakan logika if. Jangan lupa kita rubah sheetnya menjadi PR 16 ya. Dan jangan lupa kita simpan kembali. Baik, itu aja. Semoga kita bisa membuat. Oh ya, jangan lupa dikasih border ya, all border, dikasih warna. Ya, itu semoga bisa maksimal Anda kemudian dan bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.